Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nak hari ini? Semoga di masa liburan ini, di masa belajar di rumah, di masa lockdown kita bilang, anaknya selalu diberi kesehatan, kemudahan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini ada sedikit semangat yang bisa Ustazah berikan, yaitu surat Alam Nashrah ayat yang ke-6. Nah, kemarin itu surat Alam Nashrah juga ayat yang kelima. Nah, ini lanjutannya. Kalau kemarin isinya fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian Allah ulang lagi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Allah ngomong 2 kali loh di Alam Nashrah tuh, di ayat yang kelima, ayat yang keenam. Jadi kamu gak usah khawatir dengan keadaan dan kondisi yang kamu hadapi kali ini. Kenapa? Karena sudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Allah udah janji. Jadi ini adalah semangat kita, semangat juga untuk Ustazah. Ustazah menggunakan surat ini. Kenapa Ustazah suka surat ini? Karena ketika Ustazah kuliah dulu, di mana ketika kita kuliah, kita pasti belajarnya itu lelah, terus kita pasti mengejar nilai, pasti mengejar lulus kan ya, mendapat lulus nilai yang baik. Maka 2 ayat ini sebagai kayak pedoman hidup Ustazah aja gitu Ustazah gunakan. Jadi setiap Ustazah mengalami kesulitan, Ustazah yakin bahwa Allah itu akan kasih kemudahan. Jadi Ustazah berusaha, ingat Allah akan membantu gitu ya. Oke, nah di bagian kedua ini kisi-kisi partnya Ustazah ambil di UH polinomial 10 soal pertama. Jadi dari 10 soal pertama itu tidak semuanya Ustazah bahas di sini. Yang Ustazah bahas hanya 5. Nah, 5-nya lagi kamu yang bahas. Dicoba dulu di rumah belajar untuk membahas soal polinomial yang 10, tapi yang 5-nya kan udah sisanya itu kamu yang bahas. Cuma 5 insya Allah. Soal 4-nya berapa buah sih, Zah? Soal 4-nya cuma 20. Jadi, 10 polinomial, kemudian 10 persamaan lingkaran. Ustazah mulai dengan soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini soal yang pertamanya ini Ustazah ngambil dari nomor genap. Ini harusnya bukan nomor 2 ya. Kalau di polinomial mah ini bukan nomor 12 tapi nomor 2. Tapi ya sudahlah tertulis 12. Apalah arti nomor ya. Di soal dikatakan, diketahui X dikurang 2 dan X dikurang 1 adalah faktor suku banyak dari X pangkat 3, AX kuadrat dikurang 13X ditambah B. Ingat, ini faktor ya. Kalau faktor, itu dia nggak ada sisa. Kalau faktor, sisanya maksudnya bukan nggak ada sisa, habis dibagi. Jadi sisanya adalah nol, maksud saya bukan nggak ada sisa. Ada sisa tapi sisanya nol, habis dibagi. Kemudian kalau dia dibagi dengan faktor ini juga habis dibagi. Jadi PX-nya itu sama dengan sisanya itu sama dengan nol. Nah, jika akar-akar persamaan suku banyak tersebut adalah X1, X2, X3, nah ini X kurang 2, X kurang 1 itu faktor. Berarti ini kita anggap akar pertama, akar kedua, atau ini kita nggak tahu akar berapanya. Yang penting ini akar dulu, ini juga akar. Kita tinggal cari satu lagi akarnya, atau kita mencari satu lagi faktornya. Sehingga pernyataan akar pertama harus lebih besar daripada akar kedua. Akar kedua harus lebih besar dari akar ketiga. Jadi akar pertama itu lebih besar dari akar kedua sama akar ketiga. Jadi gimana caranya kita cari nanti faktor satu lagi, kemudian kita lihat dari 3 faktor itu mana yang paling besar. Kalau dia yang paling besar berarti dia sebagai akar pertama, kemudian yang sedang itu sebagai akar 2, nah yang paling kecil itu sebagai akar yang ketiga. Setelah kita dapat akarnya, kita ngapain? Kita tinggal kurangkan aja akar 1 dikurang akar 2 dikurang akar 3, maka kita dapat jawabannya. Nah, kita mulai aja lah ya. Nah, untuk menyelesaikan ini, Ustazah mau menggunakan Horner Kino. Nah, Horner Kino di mana? Di mana akarnya ada 2 nih, faktornya ada 2. Nah, kalau di Kino itu, dia tidak pisah ya, Nak. Ini kan X kurang 2 dan X kurang 1, berarti dia pisah. Kalau di Kino, X kurang 2 sama X kurang 1 kita kalikan dulu. Kita kalikan sehingga berbentuk menjadi, nah ini kan harusnya X1, X2. Jadi akarnya X dikurang 2, X dikurang 1 kita kalikan dulu. Sehingga menjadi X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Kalau ini kita kalikan menjadi X kuadrat, Ustazah ulangi, dikurang 3X ditambah 2 kan. Nah, dari situ kita ngambil faktor yang dari belakang. Ingat,
Tadi X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Berarti faktor yang paling belakang itu adalah 2. Maka yang kita ambil minus 2. Terus min 3X. Min 3X yang kita ambil adalah 3. Nah, ini dia bentuk. Nah, ini dia. Kenapa ini min 2, min 3 kok bukan X1, X2? Sebenarnya kalau kamu mau menggunakan ini boleh, tapi bukan Horner Kino, namanya Horner aja. Jadi kamu 2 kali kerja. Saran Ustazah, supaya nggak capek kerja, maka X kurang 2, X dikurang 1, kamu kalikan sehingga mendapat bentuknya X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Nah, kita mulai dari faktor yang terbelakang, yaitu plus 2. Plus 2 kebalikannya adalah min 2 kan? Kemudian min 3 kebalikannya adalah 3. Karena di sini adalah 2 faktornya, maka 2 buah bintangnya. Ini 2, di sini 1, di sini 1. Ingat, 2 faktornya, 2 bintangnya, 2 sisanya. Nah, ini sebagai sisa nih. Nah, ini sebagai sisa. Terus gimana? Kita selesaikan seperti Horner biasa. Langkah pertama, kita turunkan aja satunya. Terus 1A min 3B dari mana, Ustazah? 1A min 13B itu datangnya dari persamaan polinomial ini. Nih, X pangkat 3, berarti di sini X pangkat 3. Setelah X pangkat 3, X pangkat 2. Setelah X pangkat 2, X pangkat 1. Di sini konstantanya. Jadi harus berurutan. Jadi kalau misalnya di sini X pangkat 4 terus X pangkat 2, maka di sini X pangkat 3-nya nggak ada. Jadi, kenapa dia nggak ada? Karena X pangkat 3-nya dikali 0. Jadi, di depan X pangkat 3 itu 0. Jadi, nilai di sini 0. Itu misal kalau X-nya pangkat 4. Tapi kebetulan ini berurutan. 3, 2, 1, pangkat X0. Jadi, X pangkat 0 itu sama dengan 1. B kali 1B. Kita masukkan di depan X pangkat 3 itu 1. Di depan X pangkat 2 itu A. Di depan X aja itu min 13. Terus yang konstanta B. Terus ini pembaginya dari mana? Dari X dikurang 2 dikali X dikurang 1. Kita kalikan, kita dapat X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Kita mulainya dari 2 yang belakang. Sehingga min 2 dan 3. Bintangnya ada 2. Karena faktornya ada 2. Pembaginya juga 2. Nah, kita masukin aja. Ini 1 kita turunkan. 1 dikali 3, ini 3. 1 dikali min 2, ini min 2. Nah, setelah itu kita jumlahkan dulu ini. A ditambah 3, A ditambah 3 di sini. Setelah udah dapat jumlahnya, baru kali lagi. A ditambah 3 kali 3. Di sini posisinya. Jadi 3 dikali A tambah 3. Kemudian A ditambah 3 dikali 2. Min 2. Maka di sini min 2 A ditambah 3. Setelah itu, setelah kita selesai mencari ini, maka kita tinggal kurangkan aja yang sebelah sini. Min 3 dikurang 12, min 3 ditambah min 2 itu sama dengan min 15 ditambah 3A tambah 3 ya. Kemudian ini B dikurang 2A tambah 3. Nah, ini sebagai sisanya. Karena sisanya ada 2, maka ini sebagai konstanta, ini sebagai X. Terus kita butuh sisanya nggak, Zah? Untuk soal ini sebenarnya kita nggak cari sisa di sini, kita cari akar. Nah, akarnya itu adanya di mana? Adanya di sini, di hasil. Hasil bagi itu adalah akarnya. Jadi faktor-faktor ini adalah yang berhasil membagi persamaan polinomial ini. Ketika angka-angka itu berhasil membagi habis polinomial itu adalah faktor namanya, atau itu adalah akar-akar. Maka yang kita mau cariin sebenarnya ini hasil baginya. Tapi di sini ada A. Jadi ketika ada A, mau nggak mau kita mau cari A yang di sini nih. Nah, di sini. Kan tadi saya udah bilang, ketika dia S1 sama 2 habis dibagi, artinya sisanya sama dengan 0. Sehingga ini adalah min 15 ditambah 3A tambah 3X ditambah B dikurang 2A tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini dia. Tuh dia. Oke ya. Nah, karena ini sama dengan 0, nah ini saya buat dulu. Nah, maka bentuknya seperti ini kan. Min 15 tambah 3A tambah 3X tambah B kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini kan sama dengan 0. Supaya dia sama dengan 0, maka mau nggak mau, X-nya dikali 0, semuanya ini juga 0. Ingat ya, supaya dia hasilnya 0, X ini di depan X ini harus 0, ini juga 0. Kenapa? Kalau misalnya, aku mau nolkan ini aja, boleh mau nolkan ini aja. Cuman di sini pasti nggak 0. Sementara kita mau 0.
Nah, kalau dia hanya A saja di sini pasti nol karena dia sama dengan nol. Tapi di sini B sama A, gimana cara buatnya supaya jadi nol? Jadi caranya adalah nolkan di sini dan nolkan di sini. Nah, agar dia nol bentuknya seperti ini. Agar nol maka nol dikali X, ini semuanya nol dikali X ditambah nol. Nah, kalau kayak gitu kita nggak perlu cari yang ini. Kenapa kita nggak perlu cari yang ini, Zah? Karena kita butuh A, kita nggak butuh B, yang kita butuh A. Sehingga kita cukup ngambil yang di depan X aja, karena depan X itu nol, maka min 15 ditambah 3, A tambah 3 sama dengan nol. Nah, dari pernyataan ini kita dapat A-nya sama dengan 2. Setelah dapat A sama dengan 2, maka A-nya ini kita ganti di sini. 2 ditambah 3 adalah 5. Jadi di sini 1 sama 5. Ingat, ini konstanta, ini X. Jadi sisa baginya adalah X ditambah 5. Paham ya? Ini konstanta, ini X-nya. Jadi 1X ditambah 5 atau X tambah 5 hasil baginya atau faktor lainnya. Sehingga kita dapat hasil baginya adalah X tambah 5. Nah, ini adalah faktor lainnya. Jadi kita punya 3 faktor. Faktor pertama, X dikurang 2. Faktor yang kedua, X dikurang 1. Faktor yang ketiga itu adalah X ditambah 4. Hmm. Ini Dek. Nih. Aduh, adik. Nih. Nah, di sini kita susun aja dulu. Kita anggap ini sebagai akar pertama, ini sebagai akar yang kedua, ini sebagai akar tiga. Jadi, X1 itu 2, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan min 5. Jika kita melihat X1, X2, X3 ini, kayaknya ketiga akar-akar ini sesuai dengan pernyataan ini ya. Coba kita susun. Apakah 2 besar dari 1? Ya, 2 itu besar dari 1. 2 besar dari 1. Apakah 1 itu besar dari 5? Iya, salah. Apakah 1 itu besar dari minus 5? Iya, 1 itu besar dari minus 5. Jadi, 2 lebih besar dari 1, besar ya. 2 itu besar dari 1, 1 itu besar dari minus 5. Jadi, dia udah terurut sendiri, sehingga kita tinggal kurangkan aja. X1-nya itu 2, dikurang X2-nya itu 1, dikurang X3-nya itu min 5. Jadi 2 kurang 1 tambah 5 sama dengan 6. Jadi jawaban kita di sini adalah 6. Itu untuk soal yang pertama. Dan Ustazah menyarankan menggunakan Horner Kino. Walaupun panjang-panjang seperti ini tulisannya, nggak usah khawatir. Tapi kalau misalnya nggak seneng Horner Kino, pengennya Horner aja boleh. Tapi kalau Horner aja, kamu nyarinya satu-satu. Yang pertama dengan pembaginya adalah 1. Yang kedua faktor yang hanya yang kedua adalah 2. Tapi ingat, kalau pakai Horner, sisa keduanya itu ada rumusnya. Jadi kalau mau pakai Honor Kino itu nggak pakai rumus. Yang penting di sebelah sini sisa, di sebelah kanan ini adalah hasil bagi. Itu kalau Honor Kino. Tapi kalau Honor ada rumusnya. Nah, rumusnya yang mana? Coba buka slide Ustazah tentang pembagian suku banyak. Di situ ada rumus suku sisa yang keduanya. Oke ya. Selanjutnya kita bahas soal nomor 14. Wah, ini soal nomor 14 udah ada jawabannya. Tapi ini nggak tahu gimana maksudnya. Nah, di sini 14 di UH-nya sebenarnya nomor 4. Suku banyak berderajat 3. Jadi, kita nggak tahu suku banyaknya apa bentuknya. Tapi yang pasti dia berderajat 3. Jadi, kalau kita anggap dia sebagai AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D boleh. Yang penting derajatnya pangkat 3. Nah, yang pertama, kata dia, jika dibagi dengan X kuadrat ditambah X dikurang 2, itu sisanya 2X kurang 1. Ingat, polinomial yang pertama ini dibagi dengan X kuadrat ditambah X dikurang 2 itu sisanya 2X kurang 1. Terus, polinomial itu juga lagi masih ketika dibagi dengan ini, maka sisanya adalah 3X kurang 3. Caranya gimana? Gunakan teorema sisa. Ingat, kalau teorema sisa itu, jika dia dibagi dengan ini, sisanya ini kan. Jadi kita cari dulu P ini berapa sehingga ini EP-nya salah. Ini difaktorin dulu berapa nilainya, kemudian kita substitusikan angkanya sama dengan sisanya. Nah, ini dia.
kita buat dulu. Misalkan suku banyak tersebut adalah fx. Nah, suku banyak tadi yang berada di itu dianggapnya fx. Karena fx ketika dibagi dengan x kuadrat ditambah x dikurang 2, sisanya 2x kurang 1, maka fx dibagi x tambah 2 atau x kurang 1 juga 2x kurang 1 kan? Maksudnya gini, x kuadrat ditambah x dikurang 2 faktornya x tambah 2 dan x kurang 1 kan? Nah, jadi ketika ini sisa baginya ini, maka ketika ustazah faktorkan, sisa baginya juga begini. Artinya, x yang pertama itu nilainya min 2, x yang kedua untuk faktor x kurang 1 itu x sama dengan 1. Substitusikan ke px-nya. Kita anggap px-nya min 2. Min 2 kita masukkan sisanya gitu. Jadi gunakanlah teorema sisa biar lebih mudah. Jadi px, nah ini bentuknya px sama dengan 2x kurang 1 kan? Fungsinya sama dengan sisanya. Jadi kita substitusikan. F min 2 itu sama dengan 2 dikali min 2 dikurang 1 sama dengan min 5. F1 itu 2 dikali 1 dikurang 1 nih harusnya ya. Biar sama. Ini kok udah ada kali, satu salah. Bentuknya adalah 2 dikali 1, karena X-nya 1, dikurang 1. Jadi jawabannya 1. 2 kali 1 itu 2, kurang 1 adalah 1. Nah, itu untuk langkah pertama. Langkah kedua, dia harus dibagi dengan x kuadrat ditambah x dikurang 3. Sisanya adalah 3x dikurang 3. Karena x kuadrat ditambah x dikurang 3 agak sulit ya cari faktor yang habis dibagi oleh dia. Maka ada langkahnya. Ini langkahnya. Nah, perhatikan dulu. Sekarang kita perhatikan pembagi yang tidak bisa difaktorkan. Nah, di sini dia bilang nggak bisa difaktorin. Kenapa nggak bisa difaktorin? Misalnya kamu mau ngambil, Zah bisa, misalnya aku mau 3 sama minus 1, boleh 3 sama minus 1 itu kalau dikalikan adalah minus 3. Tapi apakah 3 sama minus 1 itu apabila kita jumlahkan hasilnya 1? Enggak kan? Maka ini nggak bisa kita faktorkan. Nah, caranya gimana? Tetap menggunakan teorema sisa, di mana bentuknya adalah fx itu sama dengan pembagi dikali hasil baginya kan? Masih ingat tuh? Ini pembaginya dikali hx sama dengan sisa. Itu kan fungsi dari polinomial kan? Di mana pembaginya itu adalah x kuadrat ditambah x dikurang 3. Nah, hasil bagi di sini ustazah misalkan sebagai ax tambah b. Kenapa ustazah misalkan? Karena ustazah nggak tahu hasil baginya itu berapa. Sehingga ustazah misalkan sebagai angka ax tambah b. Kemudian sisanya berapa? Sisanya adalah 3x kurang 3. Nah, kita sudah punya dasar di awal, yaitu min 2 sama 1. Min 2 ada nilainya min 5. Kalau fungsi untuk x sama dengan 1, nilainya 1, substitusikan aja ke polinomial ini. Kita masukin. Tuh, ketika f-nya min 2, maka ustazah bisa masukin. Ini min 1, min 2 dikuadratin 4, dikurang 2 itu 2, dikurang 3 itu min 1. Terus, X-nya min 2 dikali A min 2 ditambah B dikurang 9 sama dengan min 5. Sehingga kita punya persamaan yang kedua itu 2A dikurang B sama dengan 4. Selanjutnya untuk F yang sama dengan X1. Nah, kita masukin juga. Ini 1 ditambah 1 dikurang 3 sama dengan min 1. A dikali 1 itu A ditambah B ditambah 0. Kenapa 0? Karena 3 kurang 3 sama dengan 0. Sama dengan 1. Sehingga kita punya persamaan kedua, A ditambah B sama dengan minus 1. Jadi, eliminasikan persamaan 2 dan persamaan 3, maka kita dapat nilai A dan nilai B-nya. Nah, nilai A dan nilai B-nya adalah A-nya 1, B-nya min 2. Nah, ini dicoba aja diotret-otret di catatan kamu nanti, sambil mengingat-ingat cara menyelesaikan soal ini ya. Nah, sudah dapat A sama dengan 1, diapain Zah? Substitusikan aja kemari, maka kita dapat fungsi polinomial yang mau kita cari. Nah, setelah kita dapat A sama B-nya, maka substitusikan ke persamaan awal. Nah, ini dia persamaan awalnya. Persamaan 1 ya, bukan awal. Kalau awal mah kita belum tahu fx-nya berapa. Nih, kita nganggap fx-nya berbentuk seperti ini. Ini sesuai definisi polinomial ya. Polinomial itu ketika dibagi sama kali hasil baginya, maka ada sisanya. Baik sisanya itu 0 atau sisanya berupa angka atau berupa persamaan gitu. Nah, kita substitusikan x kuadrat ditambah x dikurang 3. Kemudian A-nya jadi AX tambah B ditambah 3x kurang 3. Jadi A-nya ini menjadi 1, jadi X. B-nya menjadi min 2. Kalikan aja, maka kita dapatnya X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang 2X tambah 3. Nah, ini ada
sesuai dengan option kita yang mana ya nih? Yang C. Nah, X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang 2X ditambah 3. Ini dia. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Oh, berarti ini Ustazah ngambilnya soal yang genap-genap aja. Nah, soal nomor 6. Suatu suku banyak dibagi oleh X kuadrat kurang 1, sisanya 12 kurang X, 12X kurang 23. Terus dibagi lagi oleh X kurang 2, maka sisanya 1. Jadi gini, ketika kamu bagi X kuadrat dikurang 1, maka dia sisanya 12X dikurang 2. Tapi ketika dibagi dengan X kurang 2, maka sisanya 1. Terus yang ditanya adalah sisa pembagian ketika X kuadrat dikurang 3X ditambah 1. X pangkat X kuadrat dikurang 3X ditambah 2, ini faktornya kalau tidak salah X dikurang 2 sama X kurang 1 ya? Oh, pas kali berarti ada di sini. Nah, boleh menggunakan cara Ustazah yang sebelumnya atau boleh menggunakan cara yang ini agak panjang sih. Tapi ingat, yang kita gunakan di sini adalah tetap teorema sisa, di mana PX ini ketika kita substitusikan akar-akarnya, maka sama dengan sisanya yang sudah disubstitusikan juga akarnya ya. Akar X maksudnya. Nah, berdasarkan konsep tersebut, maka kita bisa dapat pembagi dari X kuadrat kurang 1 itu adalah X tambah 1, X kurang 1 kan. Nah, kita tinggal masukkan aja ke PX-nya. Ketika PX-nya 1, maka kita dapat P1-nya adalah min 11. Ketika PX-nya adalah minus 1, ini harusnya minus 1. Kok 2 ya? Dari mana? Oh, salah. Seharusnya ini, Ustazah buatnya X kurang 1 dulu di sini, tapi udah Ustazah buat 1 nggak apa-apa lah. Berarti kita tinggal cari lagi minus 1 ya. Butuh nggak sih minus 1? Butuh untuk ini, karena ini faktornya adalah X dikurang 2, X dikurang 1, butuh minus 1. Jadi kalau minus 1 itu 1 dong. Oh, tidak butuh. Jadi yang kita perhatikan adalah X minus 1 sama X minus 2. Iya. Jadi cuma 2 ini, benar-benar. Berarti Ustazah nggak salah menulis, benar dah ini. Nah, jadi polinomial X-nya sama dengan 1, Ustazah dapat min 11. Kemudian polinomial Ustazah substitusikan 2, dapatnya 1. Nah, tinggal kita masukin aja ke persamaan yang mau kita cari. Nah, kita misalkan dulu. Ketika dia dibagi dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2, maka sisanya adalah AX tambah B. Maka kita masukkan P ketika 1, dia harus kita buat AX tambah AX ditambah B sama dengan min 11. Kemudian P ketika X-nya 2, maka P2 A dikali 2 ditambah B sama dengan 1. Nah, ini bentuknya. Karena dia bentuknya adalah X kurang 2, X kurang 1, maka kenapa Ustazah nggak buat 1 di sini, Ustazah lupa. Ternyata kan ini X kurang 2, X kurang 1. Jadi cukup 2 aja, nggak usah banyak-banyak kita carinya. Nah, selanjutnya lagi. Kita masukin P1 berarti A kali 1 tambah B sama dengan 11. Jadi A tambah B sama dengan min 11. Ini persamaan 1. Yang kedua ketika P-nya adalah 2. Maka kita punya persamaannya adalah 2A ditambah B sama dengan 1. Selanjutnya kita cari nilai A dan B-nya dengan cara mengeliminasi 1 dengan 2. Kita dapat A-nya adalah 12, B-nya adalah min 23. Sudah gitu mau ngapain? Karena dia nanya sisa, tinggal kita substitusikan ke AX tambah B aja. Langsung kita ketemu sisanya, yaitu min 12X. Kok min? Kan A-nya 12 ya. 12X dikurang 23. Nah, itulah sisanya. Option yang bisa kita dapat adalah A. Nomor 16 itu A. Ini caranya kalau nggak salah Ustazah udah kasih contoh ya nih. Tapi mungkin soalnya berbeda. Nah, ini persis sama seperti soal yang di LKS. Selanjutnya masih adakah? Ada. Soal nomor 18. Berarti setelah 18 masih ada 20 ya. Faktor suku banyak PX. X pangkat 4 dikurang 15 X kuadrat dikurang 10 X ditambah N. Itu faktor ya. Itu X ditambah 2. Nah, yang dia tanya faktor lainnya. Nah, di sini ada N nih yang bikin kita pusing. Kalau misalnya nggak ada N, kita bisa langsung menggunakan Horner. Di sini kita nggak bisa menggunakan Horner-Kino. Kenapa? Karena faktornya cuma 1. Horner-Kino itu digunakan ketika faktornya lebih dari 1. Jadi ketika pangkatnya sudah X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, baru kita pakai Horner-Kino. Tapi kalau X-nya masih faktornya 1, pakai Horner biasa aja.
nggak perlu pakai Horner Kino. Nah, jadi langkah pertama, kita punya X tambah 2. Jadi ketika X-nya sama dengan min 2, pasti PX-nya sama dengan 0 kan ya. Jadi kita substitusikan aja dulu itu ke persamaan polinomialnya. Setelah itu baru kita menggunakan Horner. Ingat, PX sama dengan 0 kalau tuh berdasarkan konsep teorema sisa, suku banyak akan habis bila dibagi dengan faktornya. Jadi Vx-nya itu sama dengan 0. Masukkan X-nya sama dengan min 2. Maka min 2 dipangkat 4 dikurang 15 dikali min 2 kuadrat dikurang 10 dikali min 2 ditambah n itu sama dengan 0. Kita dapat ini 16 dikurang 60 ditambah 20 ditambah n sama dengan 0. N-nya itu sama dengan 24. Nah, kita sudah dapat N-nya. Sehingga polinomial kita berbentuk X pangkat 4 dikurang 15X kuadrat dikurang 10X ditambah 24. Dia nanya faktor lainnya. Karena ini pangkatnya 4, nah ini pangkatnya 4 ya nak, maka faktor yang kita harus dapat itu harusnya 3. Ada 4. Ada 4. Ini baru 1, berarti ada 3 lagi yang harus kita cari. Nah, di antara 3 faktor yang kita cari itu, salah satu yang dia minta. Bisa saja ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Jadi yang kasih soal ini pinter ya. Walaupun soalnya terlihat sederhana, cuman ini X pangkat 4. Berarti akarnya ada 4. Mau nggak mau, kita harus cari faktornya ada 4. Faktor udah 1 tahu nih, X tambah 2. Tinggal 3 lagi yang kita cari. Oke, kita cari aja dengan cara Horner aja. Tuh, di mana ini 2? Kenapa ini 2? Min 2. Kenapa dari sini nih? Kebalikan dari plus 2 itu min 2. 1 dari mana? Dari depan X pangkat 4, 1. Terus 0 dari mana? X pangkat 3. Karena X pangkat 3 di sini nggak ada, maka Ustazah taruh 0. Kemudian min 15 itu di depan X kuadrat. 10 itu di depan X, kemudian 24 itu konstanta. Karena dia faktor pembaginya 1, maka bintangnya cuma 1. Cukup 1, nggak ada di belakang, ada di depan doang. Terus kita turunkan ini 1, kemudian kalau ini mah gampang. 1 kali min 2, min 2 dijumlahkan dulu, min 2 lagi. Min 2 kali min 2, 4 dijumlahkan dulu dapat min 11. Min 11 kali 2, min 22 ya. Min 11 kali min 2 itu 22. Min 10 ditambah 22 itu 12. 12 dikali min 2 itu 24. Ini sisanya 0. Maka, ini kan sisa ya, ini sisa nih, ini sisa nih. Nah, ini sebagai sisanya. Lah, ini kayaknya Ustazah copy maka pindah kemari ya. Ya udahlah nggak apa-apa, harusnya ini ada di sini juga. Jadi ini sebagai sisanya nih di sini nih. Harusnya ada garis ini, Ustazah lupa nulisnya. Sebenarnya bukan lupa, udah ada kemarin, cuman Ustazah copy kemari, dia nggak balik lagi ke sini. Nah, ini sisanya. Jadi kita nggak usah pandang yang 0 ini ya, yang kita pandang yang di depannya ini. Nah, di depannya ini sebagai hasil baginya. Hasil baginya itu berupa pertama konstanta, ini X pangkat 1, ini X pangkat 2, X pangkat 3. Berarti yang paling depan adalah X pangkat 3, dikurang 2X kuadrat, dikurang 11X ditambah 12. Sampai di sini, kita belum bisa memfaktorkan langsung. Kamu emang bisa? Kalau Ustazah mah nggak bisa. Jadi, cara yang gampang untuk memfaktorkan pangkat 3 adalah kita cari faktor lainnya. Dengan cara Horner lagi. Terus faktor lainnya kita bagi dengan siapa lagi? Saran Ustazah untuk memudahkan kamu dan di buku Sukino juga, di buku matematika peminatan yang kamu pegang itu, ini Ustazah tutup aja. Yang kamu pegang itu, yang kita belajar selama ini, itu kata Pak Sukinonya yang di buku itu bahwa ketika kita ingin mencari faktor mau seberapapun pangkatnya, langkah pertama adalah kita uji coba dulu dengan 1 dan min 1. Jadi sekarang Ustazah uji coba dengan 1. Kalau pas Ustazah uji coba X-nya sama dengan 1, sisanya 0, maka itu sudah benar. Berarti X dikurang 1 adalah faktor lainnya. Oke ya? Untuk mencari faktor lainnya, kita gunakan Horner dengan memilih X sama dengan 1. Ingat ya, pemilihan kita X sama dengan 1 sama X sama dengan min 1. Itu 2, pengujian pertama. Ini Ustazah milihnya plus 1 dulu. Jadi Ustazah masukkan 1. Ini Ustazah turunkan 1. 1 kali 1 itu adalah 1. Min 2 ditambah 1 itu min 1. Min 1 kali 1 itu min 1. Min 11 ditambah min 1, min 12. Min 12 dikali 1 itu min 12. Ternyata 12 dikurang 12 itu sisanya 0. Maka Ustazah berhasil mendapatkan faktornya.
Kalau dia sisanya nol, maka ini adalah faktor. Kalau ini sisa, ini juga faktor. Ingat, faktor itu menghabis bagi semua polinomial, sehingga tidak ada sisa, sisanya yaitu nol. Jadi kalau sisanya nol, berarti itulah dia faktornya. Nah, ini sisanya, ini hasil baginya. Ingat, ini konstanta, ini X pangkat 1, ini X pangkat 2. Maka kita dapat X kuadrat kurang X dikurang 12. Nah, kalau seperti ini sudah bisa kita faktorin kan? Kalau bentuknya X kuadrat dikurang X dikurang 12 itu bisa Ustazah faktorin. Faktornya adalah X kurang 4, X ditambah 3. Jadi, betul kata soal bahwa faktor-faktor PX itu ada 4. Yang pertama itu X ditambah 2, yang kedua itu X dikurang 1, yang ketiga itu X min 4 dan X tambah 3. Nah, dari ke semua faktor ini, yang cocok dengan option hanya X dikurang 4, yang lainnya tidak cocok. Maka yang dia butuh cuma satu ya. Masya Allah ini soal, nanyanya sepanjang jalan, nyarinya sepanjang jalan kenangan, jawabannya cuma sedikit. Ya, nggak apa-apa. Ingat kembali, inna ma'al usri yusra ya. Selanjutnya nomor 20. Nah, ini yang terakhir Ustazah bahas untuk UH polinomia. Jadi, diketahui X dikurang 2 itu adalah faktor suku banyak. Berarti dia habis dibagi ya dengan X kurang 2 faktor ini, suku banyak ini. Terus kemudian, jika dibagi dengan X tambah 3 ada sisa ternyata yaitu min 50. Yang ditanya adalah A tambah B. Jadi, kita dapat nilai A di sini sama nilai B di sini, kemudian kita jumlahkan maka itulah hasilnya. Kalau kayak gini kita bisa menggunakan teorema sisa juga ya. Nah, jadi Fx itu sama dengan 0 ketika X-nya dikurang 2. Jadi X-nya min 2 atau X sama dengan 2. Jadi kita substitusikan aja. X sama dengan 2. X sama dengan 2 itu sama dengan 0. Masukkan ini 2. Berarti P2 itu adalah 2 dikali 2 pangkat 3, A dikali 2 kuadrat ditambah B kali 2 dikurang 2. Maka Ustazah dapat 2A ditambah B sama dengan min 7. Selanjutnya, untuk pembagi X ditambah 3, PX-nya ketika min 3 itu sama dengan min 50. Jadi, PX-nya ketika dia min 3, ini min 50 ya nak, ini salah nih, saking copy paste, ini harusnya min 50. Min 50. Ingat ya, ini bukan 0, tapi min 50. Nah, kemudian kita substitusikan ke persamaan ini, di mana ada min 3-nya. 2 dikali min 3 pangkat 3, ditambah A dikali min 3 kuadrat, ditambah B kali min 3 min 2, sama dengan min 50. Nah, ini benar kok, ini salah ya. Ini yang benar. Min 50, harusnya ini juga min 50. Jadi, ini min 54 ditambah 9A dikurang 3B dikurang 2 sama dengan min 50. Sehingga kita dapat persamaannya yaitu 3A dikurang B sama dengan 2. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2, maka kita dapat nilai A-nya adalah min 1 dan B-nya adalah min 5. Yang ditanya apa? A tambah B. Tambahkan aja A tambah B. Jadi min 1 ditambah min 5 adalah min 6. Jadi jawaban kita di sini adalah min 6. Nah, itu dia soal latihan yang bisa kamu pelajari untuk persiapan PAT nanti. Ustazah doakan semoga kamu dapat nilai yang terbaik, Nak. Karena Ustazah sudah mengumpulkan nilai UH1 kamu, sudah mengumpulkan nilai UH2 kamu, dan seluruh nilai LKS sudah ada. Dan sebagai bonusnya, nilai UKS yang terakhir itu 4 dan 5 itu bonus. Jadi mungkin akan sama semua nilainya. Kemudian nilai LKS yang 2, 3, sama 4 ya kalau nggak salah. 2, 3, 4 waktu di awal-awal kita masih tatap muka, tapi kebanyakan anaknya sibuk dengan aktivitas CMT dan CDM, maka itu juga Ustazah bonuskan. Tapi misalnya ada teman yang rajin pada saat itu, dia demi masuk di kelas Ustazah minta izin untuk tidak ikut kebersamaan di CMT yang biasanya ada dilakukan di siang hari itu untuk di Tholib khususnya. Itu ada poin, Ustazah kasih poin, karena memang Ustazah udah janji memberi poin bagi anak-anak yang berusaha untuk tetap belajar di sela-sela waktu yang sempit, itu ada poin. Jadi apapun yang kamu lakukan sama Ustazah ada poin, jadi nggak usah khawatir. Jadi walaupun, kamu merasa, "Ah, saya biasa aja, nggak paham-paham banget matematika peminatan," nggak apa-apa, nggak usah khawatir, nggak usah takut sama Ustazah, karena Ustazah memandang kamu itu tidak hanya nilai, tapi akhlak. Jadi kalau akhlak kamu terhadap guru, Masya Allah, terus
adabnya terhadap siapapun juga baik, maka ada nilai plus di ustazah. Tapi nilai plusnya berapa hanya ustazah yang tahu. Yang penting nanti ada di nilai rapornya kelihatan ya. Ya, sudah sampai di sini, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.